Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya ma'syarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di forum ini. Semoga Allah jadikan sebagai hasanat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan pembahasan, masih membacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang perkara bid'ah yang disinggung oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala sebagai konsekuensi bila tidak mengikuti jamaah, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di pertemuan yang telah lalu kita telah katakan, perhatikan ya, tentang bid'ah hasanah. Ya. Bid'ah hasanah yang dengan tegas Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan tidak adanya, dan ini juga disinggung oleh Imam Al-Barbahari dalam matan, wa kullu bid'atin dhalalah. Segala bid'ah, semua bid'ah itu kata beliau adalah kesesatan. Maka kita telah jelaskan di pertemuan yang telah lalu, teman-teman, barakallahu fikum, mohon perhatikan bahwa tentang bid'ah hasanah, ya, oleh sebagian orang yang membenarkannya, membolehkan bid'ah hasanah itu. Kita telah jelaskan dan saya minta teman-teman perhatikan penjelasan ya, dan ingat supaya kita punya kompeten bila membahas masalah ini bersama masyarakat di luar atau bersama dengan keluarga kita yang kadang sering disinggung nih. Antum kalau pulang ke rumah kan sering disinggung. Apa tuh? Gimana? Lanjut kita? Lanjut ya? Bahwa kita luruskan ya, kata bid'ah hasanah, kalau yang artinya bid'ah yang baik, ya, bid'ah yang dibolehkan, yang maknanya seperti itu, kita katakan bahwa tidak lepas penyandarannya kepada para sahabat atau para ulama setelah para sahabat. Ya. Nah, yang untuk bagian pertama udah kita jelaskan nih, teman-teman. Bahwa yang namanya bid'ah bila disandarkan kepada para sahabat memang telah disebut di lisan mereka. Kata bid'ah ada yang konteksnya tercela di lisan mereka, dan ada kata bid'ah yang konteksnya bermakna pujian. Betul tidak? Oke, itu udah kita jelasin ya di pertemuan yang lalu. Sekarang saya tanya teman-teman, bisa nggak kita untuk mengatakan bolehnya bid'ah yang baik atau hasanah berdasarkan ucapan Umar terhadap salat tarawih? Sebaik-baik bid'ah ini dia nih, kata Umar bin Khattab. Bisa nggak nih kita menjadikan ucapan Ibnu Khattab, Umar bin Khattab tersebut sebagai dalil untuk bolehnya bid'ah hasanah? Bisa tidak? Siapa yang ingin memberi jawaban? Yarfa' yadai, angkat tangannya. Wah, Pak Dudung loh. Bisa?
Masya Allah, barakallahu fiik. Lumayan, lumayan. Apa, Pak? Baik. Dari mana antum bisa mengatakan itu secara bahasa bukan secara istilah? Mm-mm. Ya, bagus. Kurang tepat. Beliau udah bisa, tapi mungkin menjawab dengan baik itu kurang. Apa Udin? Bang Udin, coba. Ya, masih kurang bagus kalimatnya, masih kurang bagus. Hati-hati ya. Saya tegaskan teman-teman, di luar sana ada orang yang sangat kekeh menjadikan ucapan Umar ini sebagai dalil untuk bolehnya bid'ah hasanah. Bukan hanya Pak, kekeh. Dia kuat sekali berhujah dengan ini. Mereka mengatakan ucapan Umar itu tidak bisa kita simpulkan lugawian, maknanya lugawi enggak. Bahkan mereka mengatakan ucapan Umar itu makna syar'i sebab terkait dengan ibadah. Nah, itu. Saya pengen jawaban yang tepat, yang mengena. Jawaban teman-teman tadi sudah bagus tapi kurang begitu mengena. Siapa yang ingin mencoba lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, harus bisa dong teman-teman. Ayo, yang khususnya pekan lalu udah hadir. Vicky mau jawab. Gak apa-apa. Salam. Enggak. Tolong spesifik. Pertanyaan saya, bisa enggak jawaban Umar itu menjadi alasan untuk boleh bid'ah hasanah? Itu aja. Enggak usah dulu yang lain. Saya tahu itu jawaban penjelasan kita. Tapi yang spesifik ini aja. Bisa enggak nih ucapan Umar ini menjadi dalil untuk bid'ah hasanah? Nah, apa alasannya? Hah? Oke, dari mana antum bisa mengatakan itu secara bahasa? Maaf, Pak Firdaus mencoba. Mm-mm. Iya, Bu. Mm-mm. Mm. Iya, Pak Umar. Iya, iya, bagi, baik, baik, baik. Bagus. Tapi yang simpel, yang lebih spesifik kena. Saya pengen yang begitu. Udah bagus. Ada lagi yang lain yang ingin mencoba? Enggak, bukan itu. Ya kurang spesifik. Apa, Mbak? Udah. Ya, bagus. Baik. Ya, ya, bagus. Jadi gini teman-teman, perhatikan. Kita tidak bisa menjadikan ucapan ketetapan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ah sebagai bid'ah secara syariat. Tidak bisa. Sehingga orang mengatakan nah, itu dalil itu bid'ah hasanah. Nggak bisa. Karena yang dilakukan oleh Umar itu bukan bid'ah secara syariat. Sebab sholat tarawih itu secara syariat sudah ada landasannya. Ini perhatikan. Yang namanya bid'ah secara syariat itulah yang tidak ada landasannya. Betul? Sementara tentang sholat tarawih yang Umar angkat sudah ada landasannya tidak?
Sudah ada, bahkan Nabi memotivasi untuk berjamaah. Iya kan? Dalilnya ada. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dapat sholat seperti semalam suntuk. Nabi motivasi untuk sholat berjamaah. Berarti sudah ada landasannya. Kalau sesuatu yang ada landasannya bid'ah bukan? Maka ini bukan bid'ah secara syariat kalau begitu. Nah, untuk kalian nih, kalian yang mengatakan bid'ah hasanah, ada tak landasan syariat? Nggak akan ada. Berarti nggak bisa dong. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa. Paham ya? Bisa dipahami nih, Bang Udin? Bisa ditangkap ya, Pak Fauzi? Baik, nah sekarang perhatikan teman-teman, masih penjelasan selanjutnya. Saya sempurnakan dulu sebelum kita baca penjelasan Syaikh Fauzan. Bahwa yang kedua, kalau tidak disandarkan ke sahabat, maka bid'ah hasanah ini disandarkan ke ulama. Nah ini pembahasan saya selanjutnya. Tentang bid'ah hasanah yang disandarkan kepada para ulama. Kalau kepada para sahabat sudah kita bahas. Sekarang pembahasan kalau bid'ah hasanah disandarkan kepada para ulama. Catat dengan baik. Apa pembahasannya? Baik, perhatikan teman-teman. Bahwa hukum adanya bid'ah hasanah memang oleh sebagian orang. Dan ini tidaklah disalahkan. Betul adanya. Disandarkan kepada sebagian ulama besar kita. Siapa? Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, Imam Al-Izz Ibn Abdis Salam, Imam Al-Hafidh Ibn Al-Arabi Al-Maliki, Imam Ibn Al-Jauzi, Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi, Imam As-Subki. Banyak. Bukan sedikit, banyak. Betul. Perhatikan penjelasannya gimana nih kalau bid'ah hasanah disandarkan kepada ulama. Ini juga termasuk cara berdalilnya orang-orang di luar, teman-teman. Yang menyandarkan bid'ah hasanah dengan para ulama ahli sunnah. Perhatikan. Ya, dari selain mereka banyak yang tadi nama-nama saya sebut. Yang paling sering dijadikan sebagai hujah oleh sebagian masyarakat kita adalah ucapan Imam Al-Izz Ibnu Abdis Salam dan Imam Syafi'i. Imam Al-Izz Ibnu Abdis Salam Al-Hanafi dan Imam Syafi'i. Muhammad Ibnu Idris. Yang dengan tegas mereka membagi. Ini ulama kita loh. Imam Syafi'i, Imam Al-Izz Ibnu Abdis Salam Al-Hanafi membagi dengan tegas. Lisan mereka mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah mahmudah. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ya, inilah di lisan mereka. Kita nggak mengingkari ini, betul. Ini Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ali bin Abi Salam mengatakan betul. Kita nggak mengingkari itu. Jadi teman-teman, barakallahu fikum, ini yang kita bahas. Paham ya? Penyandaran bid'ah hasanah kepada para ulama. Kalau kepada para sahabat, antum sudah tahu tadi dan mudah-mudahan kita bisa menjawab sudah. Kalau disandarkan kepada para sahabat, gimana jawabannya tadi? Sekarang yang disandarkan kepada para ulama. Ada sebuah kitab yang bagus sekali ditulis di masa ini, mengupas betul-betul menguliti masalah ini. Kitab tersebut berjudul Ar-Radd 'ala Al-Lum'i, ya. Ditulis oleh Syuhadah Muhammad Saqar. Ini luar biasa kitab, termasuk yang saya juga jadikan rujukan dalam masalah ini, mengupas ucapan semua ulama terus, kemudian dalil-dalil mereka semuanya. Nah, di antara yang disebut di kitab itu bahwa ada sebagian yang membuat tulisan risalah judulnya Al-Bid'atu Hasanah, ya, ala Daw'il Kitab was Sunnah. Ya, bid'ah hasanah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mantap kitabnya. Menarik ya? Menarik untuk tersesat. Bukan main loh, artinya mereka segitunya ingin menguatkan masalah ini. Tapi alhamdulillah para ulama kita telah membahas. Nah, kita akan coba. Perhatikan teman-teman. Ya. Di antara yang paling terkenalnya tadi Imam Syafi'i dan Imam Al-Izz Ibnu Abdis Salam Al-Hanafi. Yang membagi bid'ah itu menjadi dua. Apa jawaban kita? Kita katakan yang pertama, satu. Yang kita bahas para ulama, oke? Sepakati dulu nih, para ulama nih. Bukan sahabat, kalau sahabat udah kita bahas tuh. Paham ya? Yang pada kesimpulannya adalah semua yang disandarkan kepada para sahabat itu salah paham. Betul ya? Salah paham.
Nggak bisa dibenarkan sama sekali. Kalau para ulama, betul. Kita membenarkan. Sebagai ulama, ada yang membenarkan, membolehkan, menyetujui adanya bid'ah hasanah. Oke, sekarang yang kita bahas, harus kita sepakati dulu nih. Ini adalah para ulama. Yang namanya para ulama, teman-teman, sepakat semua orang bahwa mesti ditimbang ucapannya. Mesti apa? Ditimbang. Bukan seperti para sahabat tadi yang menjadi rujukan utama dalam beragama. Mereka bukan rujukan. Sehingga sama kedudukannya seperti sahabat yang mesti diterima. Kalau para ulama enggak. Mereka bukan rujukan mutlak dalam beragama. Enggak. Para ulama adalah yang bila benar kita ambil, bila salah harus kita ambil juga? Enggak dong. Ya, ini yang pertama. Mereka para ulama. Ingat dulu, status mereka adalah para ulama. Ya kita harus tahu dong sikap kita kepada para ulama bagaimana. Oke? Ini yang kedua. Yang kedua, teman-teman barakallahu ini saya menjawab dengan ringkas saja ya. Kalau mau disebut dalil satu persatu terlalu panjang, habis waktu. Poin kedua, teman-teman, ucapan semua para ulama tersebut garis bawahi harus dirinci. Harus tafsil. Ada perinciannya. Nggak bisa langsung diambil sepenggal. Imam Syafi'i membolehkan kok bidah hasanah. Imam Nawawi boleh kok bidah hasanah. Imam Ibnu Al-Iz Ibnu Abdul Salam boleh. Nggak bisa. Harus kita lihat secara komprehensif. Di mana beliau mengatakan itu di konteks apa? Dirinci. Catat dengan baik. Harus dirinci, Pak. Kalau kita mau jujur, kembalikan dulu. Ulama tersebut mengatakan kalimat itu di konteks apa? Makanya para ulama mengatakan, teman-teman barakallahu fikum, aqwalan lil a'immah kasyafi'i wa ibn Hazm wa ibn Rajab al-Hambali wa ghairihim. Wal kalam qad yakunu fi ijmal wa yahtaj ila tafsil. Ucapan para ulama tersebut seperti Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Ibn Rajab al-Hambali dan selain mereka dalam masalah ini yang memang ya ada yang secara global tapi harus yahtaj, butuh untuk tafsil, dirincikan. Di konteks apa tuh bicaranya? Oke. Yang ketiga, jawaban yang ketiga. Untuk penyandaran kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, ya, ternyata hadirin yang saya muliakan, ditelaah oleh pakar riwayat bahwa penyandaran tersebut diperselisihkan kesahihannya. Yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, periwayatannya diperselisihkan kesahihannya. Yang Imam Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atan, bid'ah itu ada dua jenis dan seterusnya. Riwayat ini teman-teman dibawakan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya. Ada dua sanad yang melemahkan riwayat ini. Dua sanad yang melemahkan riwayat yang disandarkan kepada Imam Syafi'i ini. Dhaif, diperselisihkan yang jelas. Ya, sebagian ulama tidak mensahihkan, mendhaifkannya. Dua sanad itu yang dengan riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dalam sanadnya ada yang bernama Abdullah bin Muhammad Al-Atashi. Antum catat aja namanya. Abdullah bin Muhammad Al-Atashi. Nama ini kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya dan Imam Sam'ani dalam Ansab, orang ini majhul. Majhul itu adalah orang yang nggak ada jarh, nggak ada ta'dil, nggak ada keterangan para ulama tentang orang ini siapa. Nggak jelas. Namanya siapa tadi? Abdullah bin Muhammad Al-Atashi. Diterangkan oleh Imam siapa tadi? Khatib Al-Baghdadi dan Imam Sam'ani. Orang ini apa? Majhul. Majhul itu salah satu penyebab hadis itu dhaif, periwayat itu lemah. Kemudian riwayat yang kedua dibawakan Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Juga ada sanad yang bernama Muhammad bin Musa Al-Fadl. Muhammad bin Musa Al-Fadl. Sama kata para ulama juga lam tajid lahu tarjamah, majhul.
Dua, penyebab lemahnya periwayatan disandarkan kepada Imam Syafi'i tentang bid'ah ada dua jenis. Jadi penyandaran kepada Imam Syafi'i rahimahullah akan hal tersebut dikritisi para ulama secara apa? Periwayatan, Pak. Dhaif. Jawaban keberapa nih? 3. Keempat. Keempat. Sekarang keempat. Ini poin yang paling penting. Bahwa mereka, para ulama yang kita sebut namanya dan yang kalian jadikan sebagai landasan, hujjah, argumentasi untuk membolehkan bid'ah hasanah adalah para ulama yang terkenal dan dikenal dengan apa? Enggak, pertanyaan saya bukan dengan itu. Apakah mereka terkenal dengan kebid'ahan atau terkenal dengan ittiba? Hah? Dengan apa nih? Sepakat nggak kita? Sepakat kita. Para ulama yang tersebut nama tadi, mereka telah terkenal, dikenang dengan sunnah, bukan dengan kebid'ahan. Betul nggak? Artinya apa? Seandainya nih memang mereka mengucapkan bid'ah hasanah itu bukanlah menjadi prinsip beragama mereka. Buktinya mereka nggak terkenal dengan itu. Betul tidak? Seandainya itu memang menjadi prinsip dalam beragama sehingga pasti akan mereka juga dakwakan, maka mereka pasti akan terkenal dengan itu. Sehingga mereka pasti bukan menjadi ulama ahli sunnah, tapi menjadi ulama ahli bid'ah. Betul kan? Tapi kan tidak. Sejarah terabadikan bihamdillahi ta'ala. Para ulama tersebut terkenal dengan sunnahnya. Terkenal dengan ittiba'nya yang gigih dan kokoh membela sunnah Nabi. Betul gak sih? Sepakat gak kita? Betul gak? Siapa yang kenal Imam Syafi'i rahimahullah? Rahmatan wasi'ah. Maka mereka lebih terkenal dengan ittiba'. Apa ittiba'? Mengikuti sunnah. Makanya mereka dikatakan sebagai ulama ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Ya. Ini jawaban keberapa? Keempat. Yang kelima. Teman-teman, barakallahu fikum. Perhatikan. Semua bid'ah hasanah yang diucapkan para ulama tersebut adalah ketetapan yang dikritisi oleh para ulama yang lain. Ketetapan yang dikritisi oleh para ulama yang lain. Tidak ada satupun yang disepakati oleh para ulama akan bid'ah hasanah dari para ulama tersebut. Tidak ada satupun yang disepakati oleh para ulama untuk membenarkannya. Sebutkan bukti nama-nama para ulama ahlus sunnah yang telah dijadikan sandaran tersebut oleh sebagian orang belakangan untuk membolehkan bid'ah hasanah. Mana buktinya? Bila memang dibenarkan oleh para ulama selain mereka itu, insya Allah Ta'ala bisa dipastikan tidak akan ada. Ya. Tidak akan ada yang membenarkan dan menyepakati itu benar. Kita bukan menafik, kita bukan meniadakan secara mutlak, enggak. Adanya bid'ah hasanah oleh sebagian ulama salaf terdahulu, kita akui ada. Dan adanya bid'ah pada sebagian ulama salaf terdahulu tidaklah sama sekali dibenarkan oleh para ulama yang lain. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan wa katsirun min mujtahidis salaf wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak ya dari kalangan mujtahid, para ulama salaf dan juga khalaf yang mereka mengucapkan, melakukan perbuatan teranggap kebid'ahan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, walam ya'lamu annahu bid'ah. Tapi bisa dipastikan di saat itu mereka tidak meyakini itu bid'ah. Para ulama tersebut. Ini Syekhul Islam memberikan udzur. Ya, imma li ahadits dha'ifa, bisa jadi karena
hadis yang mereka jadikan standar dhaif, dhannuha sahiha yang mereka anggap sahih, atau karena ayat-ayat yang mereka pahami sehingga salah, atau karena ra'yun rawahu fi al-mas'alah nusus lam tablughum, atau bisa jadi dalam sebuah permasalahan yang mereka lihat tidak ada dalil yang sampai ke mereka, dan seterusnya dari udzur-udzur yang jelas alladzina akhtau, mereka telah salah, dan mereka karena mereka para ulama, ya, maka kita mesti memberikan udzur. Jadi diberi udzur. Yang namanya diberi udzur berarti apa? Salah. Betul nggak sih? Kalau nggak salah nggak diberi udzur. Diberi udzur mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagai bukti tidak dibenarkan. Maka teman-teman barakallahu fikum, dengan demikian tidaklah pula bisa berhujjah dengan para ulama tersebut untuk menyatakan bolehnya bid'ah hasanah. Baik, kita lanjut. Kita kembali ke kitab. Qala hafizahullahu taala. Qauluhu wa kullu bid'atin dhalalah. Walaysa hunaka bid'atun hasanatun kama yaquluhu ba'duhum. Bal al-bid'atu kulluha dhalalatun. Binassi hadits Rasuli sallallahu alaihi wasallam haitsu qala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Fal bid'u fid din laysa fiha syai'un hasanun abada. Bal kulluha dhalalatun. Wa hadha kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu 'anil hawa. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata pada ucapan Imam Al-Barbahari, dan setiap bid'ah itu sesat. Sampai di sana ya? Betul nggak? Kata beliau hafizahullah, maka tidak ada bid'ah yang baik, hasanah, terpuji, nggak ada. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang. Namun bid'ah itu seluruhnya sesat berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang beliau bersabda, sesungguhnya segala perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Maka bid'ah dalam agama, lingkarin buku kalian, fid din. Fal bid'u fid din. Ini para ulama selalu menyebut kalau ngangkat masalah bid'ah hanya dalam masalah agama. Ya, orang kadang ngangkat bid'ah menyinggung masalah duniawi. Kacamata ente bid'ah. Motor bid'ah. Wajah ente juga nggak ada di masa Nabi. Wajah ente nggak ada hubungannya. Allah musta'an. Maka bid'ah dalam agama tidak ada sedikit pun yang baik. Semuanya sesat. Inilah ucapan Rasulullah SAW yang beliau tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya. Baik teman-teman, barakallahu fikum, saya tambahkan di sini. Dengan tegas Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad zama'a anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa ma lakum yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dinan." Imam Malik dan tegasnya mengatakan, barang siapa yang berbuat kebid'ahan di dalam Islam, dalam agama nih, sebuah kebid'ahan yang dia anggap itu hasanah, baik, terpuji, maka sungguh secara tidak langsung sama dengan dia menuduh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kenapa dianggap berkhianat? Karena Allah telah berfirman, hari ini, yakni hari ketika Nabi menunaikan haji wada, telah sempurna agama untuk kalian. Sempurna. Berarti Nabi tidak mungkin ada yang beliau sembunyikan. Udah selesai, semua sudah disampaikan. Maka apa yang di masa itu teranggap sebagai agama,
yang tidak dianggap sebagai agama, tidak ada di masa itu dari bagian agama, maka tidak pula menjadi agama di masa ini. Ini Imam Malik dalam Al-I'tisam, jilid pertama halaman 54. Maka Imam Malik dengan tegas disebutkan, beliau menyebut dengan lisan tidak ada bid'ah hasanah. Sebenarnya teman-teman barakallahu fikum, ditambah dari saya, penjelasan para ulama kita sangat banyak dan sangat jelas dalam masalah ini. Dengan berbagai sisi. Di antaranya dengan kaidah. Kaidah ya tentang usul al-ilmiyah ya, yang menjelaskan bahwa qaidatun kulliyah, kaidahnya adalah bila ada dalil-dalil yang bersifat umum, dalil-dalil syar'i bersifat umum, idza taqarrarat fi mawadhi' katsirah, yang sering disebutkan di berbagai tempat atau konteks, dalil umum sering disebutkan di beberapa tempat penyebutan. Ini maka pasti bersifat umum dan tidak boleh dikecualikan kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Dalil yang bersifat umum harus diberlakukan secara keumumannya, tidak boleh dikhususkan, dikecualikan darinya kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Paham teman-teman? Sekarang kalau begitu, mohon catat dengan baik. Antum tadi Ustadz telah menyinggung bid'ah hanya dalam masalah agama. Oke, berarti antum sebenarnya sudah mengkhususkan. Membahas masalah bid'ah hanya masalah agama, tidak masalah dunia. Oke, sekarang dalilnya ada nggak? Bahwa masalah bid'ah itu hanya masalah agama, tidak dalam masalah dunia. Ada nggak dalilnya? Ada tidak? Yang menunjukkan bahwa bid'ah itu hanya masalah agama. Kalau masalah dunia nggak masalah. Paham nggak ini? Apa dalilnya? Baik. Apa tuh? Ya, Masya Allah. Hadis Bukhari Muslim ya. Tapi saya ingin memberikan faedah. Hadis tersebut bunyi lafaznya begini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dengan lafaz selanjutnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dua lafaz tersebut sama dengan mengatakan siapa yang beramal, siapa yang mengadakan baru fi amrina. Fi amrina. Pertanyaannya, fi amrina ini apakah bermakna agama? Hah? Kata amrina ini kok bisa antum pahami sebagai agama? Ada yang bisa menjawab? Ada yang menjawab? Paham nggak ini pertanyaannya? Ini antum kalau nggak bisa jawab kejebak antum. Dan paham masalahnya? Hah? Pertanyaannya, hadisnya kan man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Coba untuk terjemahkan. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan laisa amruna. Laisa amruna untuk terjemahkan apa? Yang bukan yang bukan kami kerjakan, itu bukan terjemah letterlux, bukan lafdzun bil lafdzin. Saya ingin menjelaskan kata amruna di sini. Betul, kalau perintah betul, tapi kenapa kita katakan ini adalah agama? Anda bisa jawab betul? Perhatikan ya. Permasalahan kita tentang lafaz al-amr dalam hadis. Kata al-amr, al-amru, kalau dihadiskan amruna.
Iya nggak? Amruna ini kan sudah mudhofah. Ya, lihat ya. Sudah mudhofah ini. Dasarnya kan al-amr. Paham ya? Kenapa antum katakan ini agama? Jadi jawabannya teman-teman, karena di dalam Al-Quran, Allah menyebut agama dengan amr. Perhatikan. Karena Islam ini, agama Islam ini, di dalam Al-Quran, Allah juga menyebut dengan amr. Catat. Karena Islam juga disebut oleh Allah dengan al-amr. Syariat yang dibawa Rasulullah, itu juga disebut oleh Allah dengan al-amr. Amr, agama itu dia. Paham ya? Yarhamkallah, seru sekali. Catat dalilnya di surat Al-Jathiyah 18. Al-Jathiyah 18. Dalam ayat tersebut, teman-teman barakallahu fikum, Allah menyebut syariat yang dibawa Nabi, agama ini dengan kata al-amr. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas sebuah syariat, itulah amr. Itulah amr. Jadi yang Nabi ajarkan itu juga disebut oleh Allah dengan amr. Amr. Paham? Maka hadis tadi tidak bisa diartikan atau dipahami selain dengan masalah agama. Berarti hanya masalah agama. Oke. Paham sampai di sini? Saya kembali ke penjelasan teman-teman. Barakallahu fikum. Kita mengkhususkan bid'ah hanya masalah agama, berarti sudah ada dalilnya nih. Paham ya? Ada dalilnya. Nah sekarang, yang mengkhususkan bahwa bid'ah yang dilarang itu hanyalah bid'ah-bid'ah yang buruk. Adapun bid'ah yang baik, berarti ini mengkhususkan lain. Mana dalilnya? Nggak akan ada dalilnya. Nggak akan pernah ada dalilnya. Mau disandarkan ke sahabat, tadi sudah kita jelaskan. Dianjurkan kepada para ulama, udah kita jelaskan. Maka dalil yang bersifat umum tidak boleh dikecualikan darinya kecuali dengan ada dalil. Kalau kita mengecualikan urusan dunia karena dalilnya tadi. Paham nggak teman-teman? Paham tidak nih pembahasannya? Baik. Kemudian, dan juga sebagai konsekuensi logis. Konsekuensi logis untuk bid'ah hasanah itu tidak bisa dibenarkan bahwa kata para ulama an ayyakunal qa'imuna 'alal bid'i hasanah maz'uma qad hasala lahumul amal bi sunnatin hasanah mubarakah mahmudah lam tahsulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala li ashabi radhiyallahu anhu. Konsekuensi logis yang enggak mungkin kita benarkan. Kalau mereka bid'ah hasanah itu ya, mereka membenarkannya, mereka meyakininya, mereka mengamalkannya, konsekuensinya adalah mereka mengatakan ada sesuatu berupa yang mereka yakini itu, yang mereka amalkan itu tidak diyakini, tidak diamalkan oleh Nabi kita dan para sahabatnya. Itu konsekuensi logis. Mungkinkah? Bisa diterima? Enggak akan bisa diterima. Yang konsekuensinya adalah mereka lebih mulia, lebih mengetahui daripada Nabi dan para sahabatnya. Kemudian konsekuensi logis yang lain juga. Ini saya menukil ucapan para ulama ya, penjelasan para ulama bukan sembarangan. Kata para ulama, lisanul hal al-mubtadi' kondisi mereka terhadap bid'ah hasanah, pelaku bid'ah hasanah ini, kondisi mereka menjelaskan bahwa mereka itu butuh kepada Allah. Sehingga mereka beramal dengan bid'ah hasanah itu. Betul gak sih? Mereka semangat, ingin mendekatkan diri kepada Allah, mereka butuh kepada Allah, mereka ingin mencari pahala dari Allah, mereka ingin mencari ridhonya Allah. Mereka ingin cintanya Allah dengan bid'ah hasanah itu. Menunjukkan bahwa kondisi mereka membutuhkan Allah dengan bid'ah hasanah itu. Betul nggak? Setuju nggak? Nah sekarang mungkinkah nih
lisanul hal seperti ini atau keadaan seperti ini kita benarkan, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita dengan cara itu. Bila ingin mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya, meninggalkan pahalanya, enggak dengan cara itu kok Allah ajarkan. Jadi ilustrasi sederhananya, ini juga para ulama menjelaskan. Mereka itu seperti pasien yang datang ke dokter. Mereka sakit, butuh kesembuhan. Datang ke dokter. Datang ke medis. Dokter medis atau dokter herbal, anggaplah. Sampai di sana, sampai di klinik, tempat dokter, mereka yang ceramah. Dok, saya sakit. Saya sakit, obatnya ini dok. Cara mengkonsumsi obatnya, dosis setiap hari sekali, sekian kali, ini dok, begini dok. Jadi dia yang ceramain dokter. Dia yang nentuin cara berobat bagaimana. Dia yang nentuin resepnya bagaimana. Dokternya terdiam. Enggak, keadaan ini kira-kira terima enggak? Mungkin enggak terjadi? Mungkin enggak terjadi? Ya enggak akan mungkin terjadi lah. Paham enggak? Itu ilustrasinya. Orang yang melakukan bidah hasanah itu seperti itu. Kan mereka butuh kepada Allah. Betul enggak? Mereka ingin mencari pahala. Mereka ingin mencari ridhonya Allah. Mereka mencari cintanya Allah. Sampai nangis mereka. Betul enggak sih? Tapi mereka yang tentukan. Seperti orang tadi. Pasien tadi datang. Butuh ke dokter resep segala macam. Tapi dia datang ke sana, dia yang ceramah ya dokter. Dok, saya ini sakit begini loh dok. Tapi dok, obatnya begini ya dok. Cara penyembuhannya begini dok. Dosisnya sehari sekali begini ya dok. Ya, kata para ulama, tidak akan pernah al-marid, orang yang sakit, mahma balagha hamquhu mu'taridan ala tabib. Nggak akan pernah ada nemu sepinter apapun pasien ketika dia ketemu dokter untuk menceramai dokternya, ngakalin dokternya. Pasti dia diam dengerin dokter. Betul gak sih? Nah begitulah ilustrasinya orang-orang yang melakukan bidah hasanah tersebut. Maka teman-teman barakallahu fikum, ya tidak akan pernah bisa dibenarkan bidah hasanah tersebut. Sehingga kesimpulannya, ingat ucapan Ibnu Umar. Ini juga kalau antum angkat ucapan Ibnu Umar kepada ucapan Umar tadi, ini kan dua beranak nih, anak sama bapak nih. Nggak akan mungkin kontradiksi. Apa ucapan Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya hasanah. Ini ucapan Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Al-Lalikai, Imam Al-Baihaqi dalam Sunan dengan sanad yang sahih. Dan juga Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Maka demikian juga ditegaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini. Perhatikan paragraf selanjutnya. Kita kembali ke kitab. Qauluhu qala hafizahullah qauluhu wa kullu bid'atin dhalalah. Falaisa hunakan bid'atun sudah ya. Qauluhu wad dhalalatu wa ahluha finnar. Ad-dhalal wa ahlud dhalal finnar. Imma bi kufrihim wa imma bi ma'siyatihim. Fal bid'u laysat ala haddin sawa. Minha ma huwa kufrun sahibuhu mukhalladun finnar kal istighatsah bil amwat. Perhatikan. Satu masalah lagi. Perhatikan teman-teman barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, pada ucapan Imam Al-Barbahari selanjutnya, yang namanya kesesatan dan pelakunya itu terancam dengan neraka. Di neraka. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, yang namanya kesesatan, pelaku kesesatan itu tempatnya di neraka. Nah, ini kadang kalimat yang berat oleh sebagian orang. Sebagian kita katakan kita lah, berat mendengarnya. Memang kenyataan yang pahit oleh sebagian orang. Baik, teman-teman perhatikan. Di saat dikatakan sesuatu ini sudah bid'ah dan Nabi telah mengatakan pelakunya juga di neraka. Maka bila telah pasti ini sebuah bid'ah, maka terancam secara umum dengan hadis tersebut. Dan kenapa Nabi pertegas di neraka? Karena sebenarnya Allah telah singgung dalam Al-Quran.
Nabi itu memperjelas ayat. Allah telah singgung dalam Al-Quran. Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Silakan catat di ayat. Surat An-Nisa 115. Bahkan justru dalam ayat ini Allah dengan lebih tegas lagi menyebut ancaman. An-Nisa berapa? 115. Di sana Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini lebih mengerikan lagi justru. Tapi Allah masih menggunakan kalimat umum. Apa Allah sebutkan dalam An-Nisa 15 ini? Allah firman, barang siapa yang menentang Rasul, menyakiti Rasul, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti jalan kaum mukminin, selain jalan kaum mukminin, maka kami biarkan dia dalam kesesatan yang dia lakukan itu dan dia akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan pada firman Allah, "Wa ma yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang Rasul, menyakiti Rasul, setelah jelas petunjuk baginya, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Ai wa man salaka ghaira tariqis syar'iyyah syari'atil lati ja'a biha Rasul sallallahu alaihi wasallam." Yaitu orang yang beragama, menjalani agama dengan jalan atau metode bukan yang sesuai syariat yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diinginkan oleh ayat ini, yang diancam oleh Allah dengan neraka apa? Siapa? Siapa? Pelaku bid'ah. Jadi teman-teman kaum muslimin dan muslimat, masalah bid'ah itu bukan masalah sepele. Ini poin penting. Masalah bid'ah itu bukan masalah sepele ya. Bukan masalah enteng. Bukan biasa-biasa aja. Bahaya. Perhatikan Syekh Shalih Fauzan di kitab. Ya. Imma bi kufrihim wa imma bi maksiyatihim. Ada yang menyebabkan mereka kufur. Wa imma bi maksiyatihim, dan ada juga teranggap sebagai sebuah maksiat pada mereka. Jadi bukan masalah sepele. Bid'ah kata Syekh Shalih Fauzan tidaklah satu hukumnya, ada yang kufur, pelakunya akan kekal dalam neraka seperti istighatsah bil amwat, minta tolong kepada orang yang telah meninggal, berdoa meminta kepada mereka yang telah meninggal, menyembelih untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah. Ini bid'ah kufriyah. Nah, di sini catat dengan baik teman-teman. Untuk faedah itu semua. Bid'ah itu secara umum hukumnya dua. Ada bid'ah kufriyah, ada bid'ah ghaira mukaffirah. Catat dengan baik. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan yang lainnya kata Syekh Shalih Fauzan di antara contoh yang lain, perbuatan yang menolak penetapan nama bagi Allah dan sifat baginya. Seperti yang diucapkan oleh kaum Jahmiyah, yang mereka ini menolak nama dan sifat bagi Allah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan adalah kekufuran, waliyadzubillah. Sebab mereka wasafullah, mensifati Allah dengan tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ini Jahmiyah. Kufur. Ya. Kalau ditetapkan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat, ya adaman, ma'duman, sesuatu yang tidak ada. Li'anal mawjud, sebab segala sesuatu yang ada pasti punya karakteristik. Ya. Yang tidak punya karakteristik itu sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itulah para ulama menghukumi bid'ahnya Jahmiyah ini kekafiran, kufur. Demikian juga mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka menjadikan Al-Quran yang merupakan kalamullah, wahyunya Allah, yang Allah turunkan. Mereka jadikan sebagai makhluk seperti makhluk yang lainnya. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara.
Kalau begitu mereka menyerupakan Allah seperti benda mati yang tidak berbicara, yang tidak pula bisa disembah. Itu yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hullihim ijlan jasada lahu khawar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dan mereka tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Allah sifati yang nggak bisa berbicara itu benda mati. Apakah Allah mau dikatakan seperti itu? Nggak mungkin. Padahal ala anna, maka ini menunjukkan bahwa yang tidak bisa berbicara itu tidak bisa disembah. Maka Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak berbicara, itu sama saja mengatakan bahwa Allah itu tidak layak untuk disembah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Dalam surat Thaha, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darra wa la naf'a. Allah firman, maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat untuk mereka? Yakni al-ijl, patung anak sapi. Law kallamuhu la yarji'u ilaihimul jawab. Yang seandainya mereka ajak ngomong, patung enggak bisa menjawab omongan mereka. Fahal hadza yasluh ayakunu ilahan? Yang seperti ini layakkah dijadikan sebagai sesembahan? Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada para penyembah berhala, "Fas'aluhum in kanu yantiqu." Tanya, ajak ngobrol patung-patung itu kalau kalian anggap mereka bisa berbicara. Qalu lahu, ya mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Laqad alimta ma haula'i yantiqun." Engkau sudah tahu patung-patung ini enggak bisa berbicara. Qala lahum, maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun." Maka kenapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bermanfaat sedikit pun, tidak pula membahayakan kalian? Celaka kalian dengan apa yang kalian sembah selain Allah, mana akal kalian? Jadi ini semua bantahan untuk bid'ah Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah yang kufur, yang mengatakan Allah itu enggak punya sifat. Enggak bicara. Ya. Bahkan mereka menetapkan Al-Quran sebagai makhluk. Allah Jalla wa'ala yaqul, Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian, niscaya aku akan menjawab kalian. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wasafa nafsahu, Allah menyifati dirinya bahwa dia akan berbicara, berkalam. Maka alladzi la yatakallam laisa bi'ilah. Maka yang tidak berbicara tidaklah bisa dianggap sebagai sesembahan. Walidzalika, oleh karena itulah bid'ahnya mereka kufrun katsir. Ya, kaffara katsirun minal a'immatil Jahmiyah. Banyak para ulama telah menghukumi kufur bid'ahnya Jahmiyah. Duna muqallidihim, tapi tidak pada yang ikut-ikutan dari mereka. Yang belum jelas bagi mereka kebenaran. Ya, karena hanya sekedar ikut-ikutan karena kebodohan mereka. Yang seperti ini perlu ditinjau kembali, tidak langsung kita hukumi kufur. Mesti dengan adanya penjelasan, fa'in asarru, kalau mereka terus-menerus, maka sama dihukumi dengan kufur juga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selesai kita dari paragraf ini, insyaallah kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Ucapan Imam Al-Barbahari setelah ini. Ada yang mau bertanya atau ingin diskusi, saya persilakan. Ya, nggak apa-apa. Sekarang ada yang 15. Dulu kepada yang 33 itu surah atau firman atau hadis. Baik, bagus Pak Dudung, harus begitu, harus bertanya. Apa yang kita amalkan paling tidak punya jawaban umum lah, ada dalilnya. Yang menyebutkan zikir setelah sholat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dilengkapkan dengan La ilaha illallah wa la syarikalah, jadi 100. Itu berdasarkan hadis.
Hadis yang sahih dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ayat tapi hadis yang Nabi ajarkan. Adapun yang menyebut 15, justru saya nggak tahu mana dalilnya. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Yang ada itu sebenarnya alternatif 33, 10. Masing-masing 10. Nah, itu ada dalilnya dari hadis. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Firdaus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pada tingkatan bid'ah kufriyah yang tadi disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan, maka jelas pelakunya kufur dianggap murtad, keluar dari agama. Kufur yang menyebabkan dia tidak lagi dianggap sebagai muslim. Para ulama menjelaskan konsekuensinya kalau dia meninggal tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh juga disolati. Kalau dia masih menyolati menjadi imam, jangan sholat di belakangnya. Ini pelaku-pelaku bid'ah kufriyah. Setelah tentunya tahapan-tahapan dijalani ya. Ada observasinya kan, ada iqamatul hujjah dan seterusnya. Ya, dan itu pernah saya singgung di majelis di sini. Kalau dia sudah sampai ke tingkatan itu, sudah jelas, sudah iqamatul hujjah, maka kufurnya dianggap kufur keluar dari agama. Tidak dianggap sebagai muslim. Diperlakukan sebagaimana layaknya non-muslim. Walaupun dia mengaku dia Islam. Dia meninggal, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Baik, sebelum itu, kenapa sampai kekufuran? Kalau kita lihat tadi, kasus yang disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan, bid'ahnya Jahmiyah. Bid'ahnya Jahmiyah diantaranya yang menyebabkan mereka kufur apa? Meniadakan atau menolak sifat bagi Allah. Lalu bersamaan itu mengatakan atau menetapkan Al-Quran itu makhluk. Ini kan keterlaluannya sudah sangat luar biasa. Ya kan? Meniadakan sifat bagi Allah itu luar biasa. Pengingkaran yang sungguh sangat luar biasa. Makanya teman-teman barakallahu fikum nanti kita akan bahas juga ucapan para ulama yang mengatakan bahwa maksiat itu lebih disukai oleh bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu sangat dekat dengan kekufuran. Luar biasa loh. Ini baru satu contoh Jahmiyah, apalagi bid'ah-bid'ah yang lain. Jadi ketika hukum kufur itu karena memang sudah keterlaluan gitu loh. Itu yang harus kita pahami. Jangan menganggap bergampang-gampangan mengkafirkan orang juga. Enggak, kita enggak bergampang-gampangan. Ini kasus yang sudah sangat luar biasa. Yang menghukumi kafir juga bukan sembarangan kan? Enggak kita nih, bukan kita. Enggak ada satupun di antara kita di majelis ini yang mempunyai wewenang untuk menghukumi kafir orang lain. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Yang kita bahas ini ya, kenapa para ulama menghukumi kafir? Karena kesalahan mereka sudah keterlaluan. Sudah luar biasa. Luar biasa. Baik, kemudian apabila mereka bertaubat, tapi taubatnya mereka ini kecil kemungkinan. Ada, betul. Potensi taubat itu pasti ada, betul. Seandainya mereka bertaubat, maka pasti Allah Jalla wa'ala akan buka pintu taubat insyaallah ta'ala. Dari semua dosa. Tanpa terkecuali. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Bila taubatnya dengan taubat nasuha. Apakah mereka yang terjerumus perbuatan kekufuran ini, bila taubat harus bersyahadat lagi? Tidak. Kalau dia asalnya Islam. Syahadat itu adalah bagi mereka yang ingin masuk dalam Islam yang asalnya bukan Islam. Hanya dipersisikan oleh para ulama, apakah dia mandi wajib atau tidak sebagaimana layaknya bagi non-muslim untuk masuk taubat dari kekufuran itu. Sebagian ulama berpendapat dia juga mandi. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, cukup dia taubat nasuha. Taubat nasuha yang 6 syaratnya itu.
Kalau itu terpenuhi padanya, maka insya Allah pasti Allah terima. Jadi nggak perlu bersyahadat. Itu yang rajih insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Di luar? Baik, fadhal. Afan, kurang dengar. Buka aja. Kurang. Iya betul. Iya. Dasar. Mansana fil islami. Bukan dalil. Kalau maulid itu perbuatannya. Dalil umumnya apa? Bunyinya? Kul bifadlillahi wa rahmatihi falyafrahu dzalika khairum mimma yujma'un. Baik, bagus. Yang pertama tentang ayat di surat Yunus, Kul bifadlillahi wa rahmati falyafrahu fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yujma'un. Ayat ini artinya kurang lebih katakanlah dengan keutamaan dan rahmat dari Allah hendaknya kalian bergembira. Bergembira dengan rahmat dan keutamaan dari Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka telah kumpulkan. Ini ayat. Ayat ini ketahuilah sama sekali tidak menyinggung masalah bolehnya bid'ah. Enggak ke situ. Sebab Allah Jalla wa'ala menyebut bifadlillah wa rahmati. Dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Lebih baik bagi kalian itu yang kalian bergembira dan itu lebih baik daripada apa yang kalian telah kumpulkan. Keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau sekarang kita katakan ayat ini dipakai untuk mendukung bid'ah, berarti secara konsekuensi adalah kita mengatakan bid'ah hasanah itu keutamaan dari Allah. Betul nggak? Boleh nggak? Nggak boleh dong. Kontradiksi dong. Kalau dia katakan bahwa yang diinginkan dengannya lah dengan kelahiran Nabi Muhammad, dari mana korelasinya? Bisa dipahami nggak? Tadi kan dia mengatakan, ada kalimat yang mengatakan bahwa keutamaan, rahmat dan keutamaan dari Allah adalah dengan lahir Nabi Muhammad. Sekarang narasi ini untuk dijadikan sebagai pegangan bolehnya bid'ah hasanah, apa korelasinya? Apa hubungannya? Tolong bantu saya menghubungkan dua hal ini. Oh berarti itu maulid Nabi. Ini khusus tertentu, maulid Nabi berarti. Baik, kalau ayat ini dikaitkan dengan khusus maulid Nabi, lebih fatal lagi. Sekarang, ayat Al-Quran, yang paling pertama memahami siapa? Setelah Nabi kita Nabi Muhammad. Pastilah para sahabat, betul nggak? Itu aja sih sederhananya sebenarnya. Apakah para sahabat memahami ayat ini? Dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diantara cara kita mengamalkan yang telah kita pelajari. Merujuk kepada para sahabat. Kan para sahabat yang lebih dulu memahami ayat. Betul nggak? Ada Ibnu Abbas. Turjumanul Quran. Semua kaum muslimin tahu tuh. Ibnu Abbas ini yang paling ahlinya Al-Quran di kalangan sahabat. Kalau mau nyebut nama saya Ibnu Abbas, saya sebut lagi. Ubay bin Ka'ab. Salman Al-Farisi. Ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Ahli Quran. Hudzaifah Maula Salim Maula Hudzaifah. Ini di antara sahabat yang Nabi telah rekomendasi sebagai ahli Quran. Qurra'nya sahabat. Ada nggak di antara mereka yang memahami ayat itu sebagai dasar untuk maulid? Hah? Pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Kalau tidak ada, berarti apakah kita tetap kekeh? Sehingga konsekuensinya adalah mengatakan para sahabat nggak ngerti.
Itu konsekuensinya. Betul nggak sih? Kalau kita tetap kekeh nih, sebentar Pak duduk, bentar ya, saya selesaikan dulu beliau ya. Kalau kita tetap kekeh nih, mengatakan seperti itu, berarti konsekuensinya konsekuensi kita terima adalah para sahabat berarti nggak ngerti. Ibnu Abbas nggak ngerti. Ubay bin Ka'ab nggak ngerti. Ayat itu dalil untuk maulid Nabi. Pantas nggak? Nggak pantas dong. Satu sahabat aja nggak boleh kita celak, apalagi banyak sahabat. Nggak ada satu sahabat pun yang memahami ayat itu. Sekarang alhamdulillah, ilmu kan mudah tersebar, mudah kita cari untuk referensi. Tafsir para sahabat mudah. Iya nggak sih? Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir yang marwiyun, yang betul-betul teriwayatkan ucapan sahabat. Ada tuh. Coba lacak. Ada nggak di antara mereka yang memahami ayat di surat Yunus tadi sebagai dalil untuk menunjukkan gembira yang Allah sebut itu adalah dengan lahirnya Nabi. Tolong kita, bantu kita. Kalau tidak dapat, berarti Anda salah. Udah akui aja salah. Sebenarnya saya tadi lupa juga menyebut sebuah kalimat. Setelah kita baca, saya juga punya referensi ya, al-bid'atul hasanah ala daw'il kitab wa sunnah. Bid'ah hasanah sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Semua penjelasan para ulama di dalamnya, wallahi wa tallah, demi Allah saya sebut, memaksa-maksakan diri untuk mencari pembenaran. Itu aja. Tidak ilmiah sudah. Tidak ilmiah. Tapi memaksa-maksa diri untuk membenarkan pembenaran. Seperti kasus ini yang antum angkat. Ayat itu tidak ada sama sekali menyinggung masalah maulid Nabi berdasarkan pemahaman para sahabat. Oke, kalau kita nggak mau sahabat, sampai kita tarik ke 4 imam yang terkenal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Satu aja dari 4 ini ada nggak imam ayat itu sebagai ayat maulid? Ini saya nggak ada. Karena maulid kan munculnya belakangan. Ini pertama. Yang kedua. Apa tadi? Baik, untuk yang masalah qat'i ya. Nah, membagi masalah ada ibadah yang qat'i, ada bid'ah yang tidak qat'i. Ini juga dasarnya apa? Paham nggak? Itu dulu kita dudukkan. Ada ibadah yang qat'i. Kalau saya ingin mencoba untuk memahami, berarti ibadah yang inti gitu ya. Kan ibadah yang tidak qat'i, ibadah yang tidak inti begitu ya. Oke, sekarang pembagian biaya ini dasarnya, pembagian ibadah seperti ini dasarnya apa? Kalau Anda mengatakan, saya bantu nih, kalau Anda ingin membagi bid'ah seperti ini dengan hukum, boleh. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, saya nggak bilang bid'ah tadi ya. Ada ibadah yang hukumnya wajib, ada ibadah yang hukumnya sunnah, itu samalah kurang lebih maknanya seperti itu. Ada ibadah yang lebih ditekankan, ada ibadah yang tidak begitu ditekankan sehingga hukumnya sunnah. Itu ada. Hadis-hadis ada. Nabi telah menyebut adanya isyarat ibadah yang begitu ditekankan. Oke, nah sekarang ini saya bantu nih. Kalau dengan 2 jenis perbedaan hukum ibadah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Berarti apakah Anda ingin mengatakan bid'ah hasanah itu boleh pada yang sifatnya sunnah? Betul? Atau tidak? Betul tidak? Betul tidak? Kalau benar, oke, sekarang contoh, tolong sebutkan. Pada ibadah sunnah apa yang kalian masukkan itu boleh bid'ah padanya? Contoh apa? Ibadah sunnah itu. Oke, dengan bahasa kalian, ibadah yang kalian anggap tidak qat'i itu yang bagaimana sehingga kalian memasukkan bolehnya bid'ah sana padanya? Mana? Pasti terjebak. Terjebaknya apa? Penetapan itu ibadah dulu dasarnya apa? Kayak maulid tuh. Mereka pasti menganggap itu sebagai ibadah. Nggak mungkin tidak. Dasar itu ibadah mana? Oh, itu bahaya, fatal. Karena kalau kita memahami akidah dan baik, sesuatu itu kalau kita tetapkan sebagai ibadah, mau nggak mau, maka konsekuensinya kita menetapkan ibadah sesuatu itu telah dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Itu konsekuensi yang namanya ibadah. Sesuatu yang telah dipastikan ini ibadah, maka konsekuensinya adalah itu adalah perkara yang dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat loh konsekuensinya. Kenapa berat? Kalau nggak ada dalilnya, kita sama aja yang memaksakan sesuatu itu dicintai atau diridhai oleh Allah. Itu kurang ajar sama Allah sebenarnya. Fatal. Nah, itu saya dudukkan dulu.
Ibadah yang kalian tidak qat'i sehingga boleh pada yang bid'ah hasanah itu yang bagaimana? Coba. Terpatahkan lagi nanti. Makanya mau nggak mau, tadinya saya bilang, masalah ini mereka, saudara-saudara kita, saya katakan saudara-saudara kita dalam kalangan kaum muslimin dan para ulama kita, rahimahumullah rahmatan ajma'in, itu memaksa-maksakan diri. Tidak spesifik dalilnya, tidak kena gitu loh. Nggak kena sisi pendalilannya untuk masalah itu. Bisa dipahami? Anda kasih kesempatan. Kalau antum ingin baca lagi, silakan baca. Nanti minggu depan kita diskusi, nggak apa-apa. Kita tukar pendapat. Karena ini juga faedah buat Anda. Karena keterbatasan pengetahuan saya, apa yang untuk sampaikan itu masukan bagi saya. Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan sudah dipahami. Bisa dipahami ya? Baik, ada lagi ya? Ya, bagus. Jazakallah khairan. Sederhana, simple. Betul, sudah. Ada lagi? Saya membuka diri ya, kalau teman-teman ada yang, dan kaum muslimin semuanya, kalau ingin diskusi bagus, mudah-mudahan kita membangun keberagaman dengan ilmiah, bisa berdalil dan kita mengamalkan ilmu, kita beramal berdasarkan ilmu. Ya betul, agama kan bagian dari ibadah. Yang pada hari itu tidak dianggap sebagai agama, maka bukan pula hari ini dianggap sebagai agama. Ya tentunya. Cukup ya? Cukup ya teman-teman? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga yang kita pelajari Allah berikan kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat. Dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.